Monumen Nasional kita kenal sebagai ikon daerah khusus ibu kota Jakarta. Monas berdiri di tengah ruang terbuka hijau dengan aneka tanaman, juga sarana olahraga yang siap mengadu sportivitas kita. Dan ada pula pusat kuliner dengan hidangan khasnya. Sekarang saatnya kita menuju puncak Monas. Untuk itu, kita harus memiliki tiket terlebih dahulu. Wah, luar biasa. Dari puncak Monas, kita menyaksikan seolah Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Gemerlap lampu dan indahnya kota Jakarta semakin tampak di malam hari. Kalian harus menyaksikan sendiri keindahan dari puncak Monas. Kunjungi Monas dan cintailah Jakarta. Boleh aja. Dilarang katanya. Oh, lagi jalan-jalan? Iya, Siangan. Selfie-nya yang tutupin muka, Bu. Ah, ya. Oh, silakan, Bapak. Ada undangan. Mari, Pak. Dari Manado. Oh, tidak boleh. Laki yang mana perempuan? Perempuan apa ya? Anaknya perempuan. Kan minggu malam. Asal juga kan banyak orang. Sekarang bertakdir. Pernah lumayan. Iya. Dia kan dia nggak capek juga gitu. Dapat mesti hadir ini. Alhamdulillah. Kadang-kadang itu tumpang semalam dapat dua, jadi kalau muter-muter cuma nggak dapat. Bareng sama Anas ya? Anas punya keliling juga nih. Tapi tolong Pak, sempetin kita Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Asap kirim salam. Masih di haji. Iya, saya kirim. Terima kasih Pak ya. dari Surabaya. Oh, jalan Jakarta. Selfie. Gimana sih? Nggak bisa. Oh, fotoin. Yuk, kapan kembali Surabaya? Nanti jam 3. Karyawan. Ini yang terakhir saya bikin dengan Ibu Yaya Oh, yang ditugaskan untuk legal audit perjanjian peraturan udah kerja. ya? Saya sudah selesai Pak. Jadi saya akan siang ini akan dengan Ibu Yaya akan report, tapi saya reportnya kasih ke Bapak juga. Oke. Terima kasih. Ya, thank you Pak. Kasih ya. Foto dulu Pak. Ya Pak. Ini ada yang bantu saya Pak, satu lagi nih. Ini yang bantu 2 orang lagi Pak. Yang legal audit. Makasih ya. Yuk. LLM semua. Iya. Iya Pak. Salam dari Pak. Oh iya. Terima kasih. Tahu di meja saya. Kenapa? Oh, kalau Lexus kita nggak bisa. Kanan kiri, dua-dua. Tinggal aja pakai. Bisa diatur dua-dua. 3-3 kalau nggak. Pakai terus. Sampai dia bisa ajuin lepas. Iya, nggak bisa. Lexus bukan di wilayah kita. Kami dari Pasar Senen lagi bisa di Jakarta. Jam 3 kemarin kita habis lomba Pak di tingkat nasional. Bareng? Cari kemarin itu ya? Iya Pak, yang minta endorse program inovasi kita nanti mau kembali. Mbak, Ibu mau sekalian biar saya bantu? Biar semua kena. Lomba Pak, mau ke tingkat nasional nomor 1 di DKI. Di Bali ngapain?
konvensinya dari mutu Bisa berangkat dong? belum. Kenapa nggak bisa berangkat? Bisa, tapi kita minta testimoni dari bapak berupa rekaman endorse. Oh, Iya. mau rekaman endorse di dalam udah belum bagus. Boleh? Dia mau rekaman ini. Dia mau rekam. Ya, foto dulu. Jadi baru rekaman di dalam. Iya, keroncong itu enggak? Iya. Yang kemarin saya nggak sempat datang waktu itu. Ada acara apa? datang, luar biasa. Dan saya mengajukan untuk sekarang dana hibah ini perjuangan. Dan saya akan mengadakan lomba keroncong lagu Betawi demi Jakarta. Dan saya akan mengadakan Gesang Naik karena lagunya Pak Gesang sampai seluruh dunia. Saya anak angkatnya Pak Gesang. Nah ini karya saya macam-macam. Jadi Bapak biar tahu kegiatan saya tingkat nasional. Sudah tahu. Sudah tahu ya? Sudah tahu ya. Ini jadi saya banyak. ini waktu di Bali Pak. Semangat perjuangan. Wah, saya dapat dari Gubernur Bali. Iya. Jadi mohon saya rasanya kepada Bapak ya, benar-benar. Saya sudah mengajukan agar Bapak bisa berkunjung ke Geraha Dr. Sutomo. Karena akan dijadikan geraha itu Di mana itu? di depan balap sepeda gampang sekali. Akan dijadikan Di mana? destinasi Pulau Utara Raya, turisme internasional Bapak. Pulau Utara Oh, Pulau di depan balap sepeda, gampang sekali Pak, gampang sekali. Dan itu perlu untuk Bapak masalahnya. Ya ini apa saja yang Teleponnya ada Bapak. ada telepon. Mohon maaf, Pak Gubernur. Sudah telepon Oh, apa kabar? kabar baik. Gimana kabar? Aku minta telepon itu. Ya, saya apa? Sebentar Pak ya. Ini selesai dulu Pak ya. Ini Pak Gubernur. Dihina-hina orang. Nggak mau saya, tahu nggak? Saya angkatan 66. Hari Pak, ya sudah. Hari Jelas ya? Ya, Saya ini untuk Bapak. Baik. masukin aja Pak. Masukin ya. Masukin aja. Karena hibahnya saya anukan melalui Pak Junaidi atau bagaimana atau langsung? Masukin langsung di Ajak resmi ke itu Pak. Ya, Resmi aja baik. masuk resmi. Ya Pak ya. Kunjungannya kalau bisa sampai Iya, Pak. nyanyi keroncong Pak. Hari Minggu Pak. Iya. Mesti ajarin nyanyi dulu. Iya, enggak apa-apa. Bapak, yuk permisi dulu. Ya, ya. Bapak ya, permisi dulu. Foto Ya bersama. Pak, gantian. Saya belum foto. Oh ya. Bapak yang bekerja begini apa dihina-hina dan sebagainya. Enggak mau saya Pak. Tidak Pak. Hukum saya Bapak sudah punya belum? Udah, Bapak kan udah pernah kasih saya. Ganti takluk di tangan dokter. aja. Wah, orang Iya mau Pak, jadi yuk presiden. biar gantian Pak. Yang lain udah nunggu Pak. Yuk, terima kasih Pak. Sini aja. Yuk, dari Pak. Ya? Bisa. Iya Pak. Ngomong sama ibu. Hah? Nggak apa-apa, tapi biar dia tahu. Saya bakal maju. Ada juga yang bakal bawa saya ke Indonesia. Karena karateka. Iya lah. Oke Pak. Baik, Ya, biar gantian. nanti SMS saya kontak. Saya kontak. Baik, kasih. Tolong. Kasih Pak. Ini Pak, ini dari Ibu Miki mau minta tanda tangan sama foto Pak. Ini udah terbit Pak. Dari siapa? Ini untuk Laksmi Pak. Nah, ini untuk Laksmi Pak. Yang ini untuk saya Donovan. Siapa ya? Nah, sini aja ya. Iya boleh Pak. Kita kan. Makasih Pak. Nama saya William Pak, yang biasanya kirim email Pak Ahok yang soal waterway park and ride William itu ya? yang dari Jerman betul Pak. Oh, ini. Ini punya Donovan. Iya, Donovan. William gimana? Aku udah tulis. Coret aja Pak. Coret aja, nggak Coret apa-apa. aja Pak. Donovan. Gimana? DONOVON. Ya. Ya. Terus ini Pak ada pesan dari Ibu Meki, katanya dia udah kirim Ibu Meki pengarangnya udah kirim ini Pak, udah kirim surat ke Bapak belum dibalas katanya Pak. Ini kan video yang dibikin Bapak gitu, Pak. Terus mau minta foto boleh Pak? Sini Pak, saya bantu. Oh, satu aja berarti. Terima kasih Pak Ahok. Sana Pak. Yuk. Pak, ketemu lagi. Pak, hari ini saya bertepatan hari lahir saya. Nggak kerja nih? Hah? Nggak kerja? Kerja Pak izin. Saya ngadep Bapak baru saya kembali lagi kerja. Saya Ulang tahun. terima kasih Pak. Oh iya Pak, mohon izin. Foto. Ya. Saya berterima kasih Pak Natal sudah bantu. Jadi mengenai tindak lanjut yang pendataan itu artinya Bapak bilang kan itu minimal ya Pak, bukan maksimal kan ya. Nah, jadi satu itu saya ingin berterima kasih. Baik Pak. Foto dulu Pak. Selamat sukses panjang umur. Ya. Yang bahagia. Oke, yuk mari 1, 2.
kasih sukses ya Pak. Baik Pak, terima kasih dulu. Terima kasih. Saya anak bimbingan, ya saya bimbingan dari Mas Arko. Saya di sini mungkin Bantuan untuk riset. sama untuk Mas Arko minta saya untuk menjelaskan Riset tentang kemana? riset Riset kota apa? tua tentang pariwisata DKI Jakarta. Nah, terus apa harus kita bantu? Dan yang kami analisis sama Mas Arko adalah masih ada kekurangan kesesuaiannya ecological sama tagline DKI Jakarta. Berapa orang? Untuk dua orang dan Mas Arko bilang Kok ada registration fee? iya itu ada yang mana? Ya registration fee itu untuk konferensinya, pendaftarannya. Dan ini paper ini udah saya bikin Pendaftaran kemana ini? untuk pendaftaran konferensinya di Jerman. Dan Oh, di Jerman. iya di Jerman. Dan penelitian ini memang Ke langsung Jerman? dibimbing, Oh, ke Jerman? Mau ke Jerman kenapa? Dibawa ke Itu Jerman. beda mau deh. Kita pelajari deh. Layang sama dia. Ya, makasih ya. Sama dia ya. Makasih. Pak, Ini mengenai pasar sama. Pak Andi dari Pasar Nangka yang mau dibongkar. Nah, Pak Jangan apa? Oh iya, ini lagi. Kenapa Pak? Masalahnya Kalau begini, udah saya diurus kemana? dapat penggantian, tapi saya ditaruh di atas, sedangkan saya jual sembako gitu. Sembako di bawah. Ya mesti kan di bawah. Sembako di bawah. Memang itu semua bawah. waktu itu kan diundi, kenapa saya dikasih nomornya di atas? Ya, gitu. sembako harus bawah. Kalau Ya, emang dia di bawah, 40 Pak. hubungi. Sama dia kita telepon. Jadi kalau sembako semua di bawah. Maksudnya yang Kalau yang di atas ya nggak laku. orang dapat di bawah, saya nggak dapat. Harusnya semua di bawah. Iya, Itu kan kita lihat antara kapasitas Jadi lihat ya. lapaknya. Saya udah kesana. Udah kesana? Iya. Ya nanti kita hubungin pasar sama dia. Oh baik Pak. Ya pokoknya prinsipnya sembako semua di bawah. Kalau di atas ya bangkrut dong. Yang di Iya atas. makanya. Ya. Kita lupa di bawah. Terima kasih Pak De. Pagi Pak. Sama. Saya Oh, udah pernah kan? iya saya cuma ucapin terima kasih Pak. Hari ini BPJS saya udah selesai bener gitu. Nah, ya Asik. cuman makanya saya bilang ini sekarang anak saya juga kan baru lulus gitu. Maksudnya saya juga mau ada nggak lowongan gitu kan. Udah cek. Ya. Iya. Mau iklan Jakarta dia mau coba aja. Iya. Ya, terima kasih nih Pak. Nanti ngobrol sama Pak Nael Bu. Iya, terima kasih ya. Iya. Ya sama. Kami dari daerah Rorotan, Cilincing Jakarta Utara. Kita sedang berhadapan dengan serikat pekerja. Sama. Ya sama. Ini lagi anarkis Pak, anarkis. Jadi sampai memblok lokasi sampai kita tidak bisa. Kejadiannya kita lapor polisi yang Ya, semuanya. kita sudah Pak. Yang semuanya Ini lapor polisi. bukti-buktinya Pak. Kirim. Semuanya. Ini langsung mau kirim ke Ini poin-poinnya ini Pak. Alamatnya langsung ada di lapor sini. polisi aja. Alamatnya. Ya. Nah, namanya kejadian kita langsung lapor polisi aja. Kasih Pak. Makasih ya. Kalian juga bisa langsung lapor polisi. Udah Pak. Oh, boleh. Ayo. Yuk. Sini Bu, saya bantu. Kita luar negeri nggak bisa loh. Nggak bisa. Anak saya aja nggak mampu keluar negeri sekolah. Saya bicara jujur. Anak saya itu masuk UI dalam negeri. Anak saya itu nggak kuliah luar negeri. Saya bilang sama anak saya, kalau kuliah negeri bapak nggak sanggup. Karena saya kerja sini nggak boleh terima gaji, nggak boleh bisnis. Saya cuma bisa hidup pas-pasan, nggak bisa biasa sama akuntan saya. Jadi kalau anak saya keluar negeri, saya nggak sanggup. Nggak tahu ya kalau saya udah mulai mau jual pabrik saya nanti mungkin beda. Saya jual loh. Saya jadi pejabat itu jual harta, gaji gubernur itu kekecilan. Itu nggak masuk akal. Kita cuma bisa hidup, makan semua ditanggung, baju tanggung semua. Tapi saya nggak bisa ambil uang ini untuk kasih anak saya beli mobil, beli rumah, nggak bisa. Saya cuma senang jadi gubernur itu, saya bisa bantu orang sekolah, bantu orang sakit, bantu orang apa, nggak pakai uang saya. Itu aja yang saya senang. Tapi kalau anak sekolah ke luar negeri ya nggak bisa Bu. Kalau dia nggak dapat beasiswa tarik pulang. Itu, ya. Makasih ya. Masalah ini Pak. IMB itu ada denda loh. Makanya kita nggak mengerti Pak, waktu itu kan kita kan bangunnya kayak bedeng aja begitu Pak, ya kan kanopi begitu aja Pak. Iya, setelah kita bangun begitu, baru dia datang katanya itu mesti ada bangunan. Sebetulnya waktu pertama bangun itu orang dalam udah main mata. Diamin dulu ya. Diemin. Sebenarnya namanya, sebenarnya semua itu kan logika umum. Orang kalau mau bangun apapun mesti minta izin.
Ini masih baik hati loh. Ini masih baik hati, nggak dibongkar. Kita pakai proses denda. Lu mau pilih dibongkar atau didenda? Ya. Bayar aja lah. Foto dulu. Ya, bayar aja lah, udah lah. Makanya dulu tuh semua orang-orang pejabat itu juga jahat, cintai. Cinta Pak itu Pak, gede banget Pak. Itu udah murah loh. Kita lagi bikin peraturan baru ya. Oh ya. Kita lagi bikin peraturan baru, kalau lu bangun tanpa izin, bayarnya setengah harga tanah kamu loh. Bangun tuh sembarangan, terus karena dendanya kekecilan, semua pengusaha pengembang bakal. Jadi nggak ada izin jualan dulu rumahnya. Oh denda kecil, udah cuan dulu. Nah sekarang kita lagi siapin peraturan, lu kalau bangun rumah tanpa izin, lu mesti bayar denda setengah harga NJOP tanah lu. Kapok orang pasti. Pak. Ya, kalau enggak itu. Ya sih terusan kita nggak tahu Pak itu Pak. Berikan saya waktu sedikit ya. Ini kan waktu saya minta keringanan Pak. Dan waktu ini turun saya tidak fotokopi. Dan waktu saya ambil untuk dijadikan bukti, ini sudah digunting nih. Enggak digunting, emang segini Bu disposisi. Udah jangan campur dulu, jangan campur. Ini sudah digunting Pak. Ini contohnya. Inti-inti aja. Yang kedua, ini SP ini kan. Di sini ada 2% kalau kita terlambat bayar. Tapi kali nggak harus diakumulasikan, diganda-gandain kan Pak. Terus di sini ada pembayaran 480 sekian. Jadi Pak jujur aja di semua rusun bukan, oh ibu kok di rusun umum nggak rata Pak itu bayar semuanya. Ini iya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Inti-inti aja. Dan akhirnya saya sudah dikenakan denda. Saya minta tanda tangan, mereka tolak. 9 juta. Saya penasaran dengan 9 juta ini saya print out. Ini semua nih, print out di Jati Baru. Nah ini tunggakan, ini ganda pembayarannya. Inti-inti aja. Dan ini 4 juta sekian yang dipotong-potong. Iya di atas yang ya, tidak nih. Tambah ini nih, dibayarin ganda-ganda. Semua mengeluh ada ganda-ganda bayaran. Ini sistem Pak. Pak terakhir nih, ini ganda semua mengeluh loh. Bayar-bayar ganda ini. Karena ini sistem gini Bu, ini kan kita kategori umum. Dulu pun sebenarnya kalau kita bicara jujur, banyak orang nggak layak dapat rusun kami. Ini kan jual beli. Iya, ini umum dia. Kita udah subsidi, yang penting bayar aja, cicil aja yang belakang. Kalau enggak, paksa kita usir, iya. Karena ini udah bagian dari, sebenarnya ibu pun nggak layak tinggal di sini loh. Kalau saya tegakkan aturan, nggak boleh kalau jual beli. Dulu kan semua rusun kan. Maaf Pak, saya nggak beli dong, saya langsung urus di sini. Enggak, makanya dulu kan banyak permainan saya bilang. Sebenarnya rusun itu untuk orang yang menengah bawah sekali. Cuma yang terjadi teman-teman yang nelayan, orang sungai miskin jual yang beli ini kelas menengah. Beli berapa? Ada yang 30 juta, 50 juta. Iya, dulu kan 25-30 juta. Masih ada jual beli. Makanya kalau lapor kita usir. Makanya sekarang saya udah mulai ketat. Kalau dia jual Bu, begitu SP-nya, KTP-nya nggak sesuai, banknya nggak sesuai, cepat atau lambat tertangkap saya. Pasti. Misalnya kayak Ibu jual sama Bapak ini ya, dia gimana mau ganti KTP alamat rusun? Terus kalau dia nyogok KTP, oke, kesogok nggak apa-apa. Dia gimana mau ganti tanda Bank DKI? Dia mesti roba di Bank Indonesia loh. Nggak mungkin Bank Indonesia mau disogok. Begitu tinggal 2 bulan, 3 bulan kita cek, ketangkap, kami usir mentah-mentah Bu. Kami usir aja udah, nggak ada urusan. Kalau enggak saya bangun puluhan ratusan ribu rumah yang dapat orang kaya, bukan orang miskin. Orang kaya beli dia sewain lagi. Sedangkan orang, Ibu tahu nggak nih, kalau sewa di luar Bu, rumah petak 20 di bawah 20 bisa 400-500 ribu. Sekarang ya banyak yang nyewa rumah di luar 150 ribu, kan di bawah cuma 24 meter persegi. Kami bangun dusun 36. Pada mau minta pindah, yang ngantri udah berapa ribu ya? 7.000 orang mau pindah. Siapa yang nggak mau? Ibu tinggal di sini naik bus kagak bayar. Udah untung berapa? Punya anak dapat KJP. Udah untung berapa? Makanya ada dokter lagi. Jadi sudah nggak masuk akal. Kita udah subsidi habis. Ibu tahu nggak kami subsidi berapa nih rumah susun semua? 80% tiap tahun. Makanya kalau orang ngeyel sama saya usir.
Karena ini uang rakyat, saya nggak bisa main-main, saya usir. Ya, Ibu, ini Satu lagi. ini udah nggak bisa, harus bayar, Ibu. Cicil aja. Cicil aja. Kan saya bilang Ibu bayar yang di depan, yang belakang cicil pelan-pelan. Udah benar, kita udah suruh urusin, nggak kita usir. Ya. Warga terus langsung serahkan pada Bapak. Nah, tolong Pak, rumah susun tuh masih banyak yang belum dapat KTP. Mereka itu kepingin, bukan saya ngomong di mata sini ya, mereka ingin memilih untuk gubernur kan. Jadi minta tolong gimana lah supaya mereka dapat KTP. Udah 5 tahun KTP, bukan yang orang udah lama yang di dalam rumah. Ini makanya langsung ke Bapak. Kan logika kan gini Ibu, kalau udah tinggal di rumah susun harus lapor KTP. Iya, belum dapat. Kalau dia nggak mau lapor KTP pasti kami usir. Mereka kita udah foto, udah semua, Iya, udah 5 tahun. lagi tunggu karena KTP-nya bukan kami, Bu, Mendagri. Jadi mereka mau memilih itu Pak. Iya, itu nggak usah ngomong pilih lah. Yang penting Ibu. Ini dari warga, langsung ke Bapak. Baik. Terus saya mau ini Pak, saya kan tidak punya tunggakan apa. Kita tuh semua harus bikin print out harus di Bank DKI, di dinas, tidak boleh di bank mana-mana. Sedangkan DKI kan di dunia ini aja kan boleh kita mau print out atau mau print nggak masalah kan. Kenapa ada apa dengan di Bank DKI? Jadi kerjasama. Dan yang separuh di ya ini ada buktinya. Makanya saya ini nih Pak buktinya sekarang. Ini ada yang di print, ada yang nggak di print. Ini ada 9 yang nggak di print maksudnya pembayaran gitu. Jadi saya minta tanya, ini sama kewajiban saya aja, saya mah nggak masalah. Saya mengucap syukur. Ini masalahnya di bank atau apa? Ini pengolah. Kalau yang print out semua udah ada, sudah jelas. Udah, kalau situ patokan itu aja, Bu. Udah benar. Teman ya uang yang masuk ini kemana Pak? Gitu maksud saya. Enggak, kalau udah dipotong di bank pasti masuk ke bank. Iya, debit mah udah lunas. Teman yang melebihinya ini kemana? Jadi dia cek. Terima kasih Pak ya. Saya dari atas nama warga perubahan tempat baru. Ini udah pernah kan kemarin kan? Iya. Kemarin udah datang. Kita mewakili lagi karena ini ya, Pak. Saya lagi suruh selidiki ke kamar Pak Beni itu loh. Tadinya yang ini banjir, untuk Pasum. Kan? Enggak Pak, jadi masalah akses. Jadi mereka keberatan ini masjid satu kesatuan dari peta perumahan ini, dia nggak mau ke masjid ini lewat perumahan tapi pengen lewat sini gitu. Nah kalau ini fungsinya SPD ini suka sarana ibadah seperti hari. Iya, kalau masjid ini dijual nih Pak. Ini kan katanya waktu itu Fasum. Ini dijual. Sekarang udah dibangun satu rumah di sini. Seharusnya ini dibangun. Nggak mungkin jual. Iya. Sudah jadi rumah satu rumah, ada IMB-nya. IMB-nya tidak melalui warga RT lagi. Asetnya dijual. Iya, aset Sarana Jaya ini. Ini kita di sini RT 9 ini Sarana Jaya ya? Iya, Sarana Jaya. Ini RT 9 nih Pak. Dia masih pakainya kasus RT 6. Jakpro. Sama kasus Jakpro gini Bu, saya jelasin Bu. Saya ngerti masalahnya. Ini sama kayak saya tinggal di Pluit Bu. Itu Hotel Aston, Pluit Junction, itu semua hijau. Waduk Pluit hijau. Ini cerita dulu ya, saya lama tinggal di Pluit ini. Waduk Pluit semua itu harusnya hijau Bu. Muara Baru, Muara Angke, Uruk itu semua punya pemerintah. Lalu saya nggak tahu gilanya siapa dulu di sini. Ini semua aset hijau-hijau ini diserahkan kepada Jakpro. PT yang punya kami. Ini sarana dia juga sama nih. Jadi banyak fasos nggak dibukuin di kita. Jadi ini kan pengembangan kasih ke kita. Di sini kayaknya nggak dibukuin. Tapi dia tahu. Lalu serahinlah menjadi seolah-olah penyertaan modal kepada Sarana Jaya 100% punya DKI. PT Jakpro punya DKI. Nah PT dan PD inilah yang brengsek sekarang nih. Ya. Semua yang dikasih fasos ini dia sewain orang, dia jual ke orang. Nah kita yang udah puluhan tahun tinggal di situ kaget setengah mati. Kok taman jadi mall? Terus Pluit Aston ini kan samping pom bensin. Mana boleh ada pom bensin, ada hotel. Di mana-mana pom bensin hijau. Jadi hotel Pak. Lalu kita orang Pluit protes juga. Protes nih Pak. Kita periksa sertifikat IMB.
Nah sekarang pertanyaannya, kesalahan lama ini saya lagi selidikin. Ternyata di kami pun nggak ada pembukuan. Jadi apalagi tahu yang gila Pak, Bapak tahu nggak yang di Senen Pak? Tugu Tani Pak, yang ada KFC itu Pak, itu kan merah semua punya DKI. Sini nggak ada catatan, sekarang punya orang, gila nggak? Jadi memang Ada mafia. jadi di sini nggak usah jauh-jauh aja. Sekarang lebih lucu lagi ini deh. Tahu itu nggak? Kantor Wali Kota Jakarta Barat sebelah Trisakti, Untar Pak. Ya, ya. Itu zaman Pak Ali Sadikin udah jelas punya kita, ada sertifikat. Ada sertifikat loh, dan itu merah. Merah nih. Terus digugat kita kalah, sebelum saya masuk ya. Udah kalah yang gugat, minta bayar 40 miliar, gila nggak? Dan DKI cepat-cepat bayar lagi. Dia bayar, saya begitu masuk, wah kurang ngajar saya bilang. Ini kan merah. Kalau itu biarin merah, dia nggak bisa ambil, punya pemerintah. Saya lihat petanya udah jadi ungu komersial. Nah sekarang gimana kita mau membongkar kecurangan Tempo dulu. Makanya saya minta cek kalau ini Sarana Jaya Mumpung belum dibangun pasti semua, dia Pak. jual, Pak. Harusnya Pasti dia jual. Saya udah pecat, udah ganti banyak direktur Pak. Kaya-kaya. Coba aja lihat, mana ada direktur BUMD yang lama-lama yang miskin di sini. Pasar Jaya semua. Aku udah pecat-pecatin semua nih. Tapi yang udah pecatin udah telanjur gini. Dari dulu kita Ini si Kamil ya. Kamu cek aja. Kita cari aja Sarana Jaya, Sarana aja dijual. Kalau udah dapat ke kita, penjarain aja udah. Itu aja udah. Nggak ada pilihan. Memang kasus ini banyak. Makanya kalau Sarana Jaya, saya ngerti udah. foto dulu Pak. Tapi kalau punya DKI, nggak mungkin Bu. Wakili warga kita ini sudah. Jadi kasusnya ini punya DKI. Ini aja Bu, biar dikirim. Cara nyolongnya Pak. Dia kasih ke BUMD. Ini aja dikirim Bu sama. Iya, betul. Kalau pakai aset Pemda nggak bisa dijual. Makanya mereka pintar seolah-olah kasih ke BUMD. Baru dari situ dia jual. Kasih aja nih yang punya Ibu. Ya udah. Udah nanti dikirim. Udah Kak. Makanya kalau di Sarana Jaya saya udah ngerti polanya. Persis kayak Jakpro. Bapak kalau ke Pluit Sidet ya, waktu Pluit Pak ya, kan saya tahu betul Pak. Ada tempat Taman Buaya Pak. Itu di ujung taman itu sekarang jadi pom bensin sama restoran. Siapa yang jual Pak? Yang ini jadi bisa diproses terus kan? Enggak, saya cek. Tapi kalau dia udah sertakan ke PD Pasar Jaya, apa Sarana Jaya, mereka yang jual Pak, nggak bisa itu. Itu yang saya bilang lihai, modusnya pintar. Pak, ini kan mumpung belum dibangun atau Pak. Nah kita cek. Iya. Tapi Jangan sampai kalau terus dia ada udah punya keluar izin Pak ya, izinnya. SPP udah ada izin, kita nggak bisa cegat Pak. Bapak tahu nggak Pak, 2012, seminggu sebelum Pak Foke kami lantik Pak, dia keluarkan puluhan izin Pak. Kita akan coba cek, minta teleponnya dong supaya gampang. Minta teleponnya supaya gampang. Udah ada tanda terimanya. Minta teleponnya supaya gampang kasih tahu hasilnya apa. Masih telepon kasih tahu hasilnya apa. Lahan untuk rumah susun. Kita lagi blok dulu Pak. Ini tanah siapa? Punya tanah. Ini tanah siapa Semua. sekarang? Saya di sini. Tanah Bapak, nama Ini Bapak. tanah, ini DKI Pak. Ini di mana nih? DKI punya ini semua. Cilincing. Ini nama Bapak Ini ya? saya punya. Oh, bagus ya. Sudah bingung. Pak, ini semua keras. Ada sertifikat. Sertifikat. Udah lengkap. Nama Bapak ya? Ya, saya langsung. Oh, boleh Pak, masukin Pak. Ini Pak, sudah. Bapak Ya. sudah disposisi. Ya, kita Coba kemarin sampai ke dinas. saya sudah kemarin tinjau. kita stop. Anggaran nggak ada karena pada maling. Jadi saya kunci dulu. Tapi ini asli Pak. Iya, makasih loh Pak. Saya ajukan Kita mau ini, beli Pak. Ya. Pak, ini. Ya, Ini ada presiden. kita beli Pak. Ini Kalau saya itu. Baik. Sudah dimasukin tapi Sudah semua komplit. Tinggal keputusan gubernur. Kasih satu aja aku pegang. Ini saya. Ini bawa semua. Bapak belum masukin ya? Sudah masukin Pak. Disposisi Bapak bersama. Sudah di dinas perumahan. Makasih Pak. Kasih ya Pak. Terima kasih Pak ya. Bulan Maret itu kan Jokowi keluarin kebijakan untuk cabut peraturan yang menghambat investasi. Sengketa Nah, di
dia beli hamburger. Ah itu nggak jadi udah, nanti saya tanya sana, saya tanya yang lain aja. Jadi saya mau tanya itu kebijakannya Jokowi untuk 5 izin investasi seperti undang-undang gangguan itu DKI sudah diterapkan belum? Ibu tinggal dari PTSP, kami sudah terapkan. Oh iya, oh terima kasih. Minta fotonya Pak. Sama ini, ini sama. Ya sama Pak. Jadi udah dihapus ya? Semua di PTSP aja Ibu datang, dia yang urusin. Lantai 18 ya? Ya. Di semua kantor camat lurah sama. Semua kantor camat bisa. Kantor Tapi lurah kalau bisa. di sini Sama. lantai Ini pusat. 18? Iya, semua bisa. Makasih. Nih, Pak. Sama? Perhimpunan apa nih? Blok B Tanah Oh, Tanah Abang. Kita pernah mengajukan. Sudah pernah ya saya Ya, saya. ya. Pertama kemarin minta syarat 50+1 Pak. Nah, Kita udah dapat itu. Tanda tangan pedagangnya lebih dari 50%. Hampir 70%. Blok B Tanah Abang itu kerjasama swasta ya mereka? Iya, swasta Pak. Nah ini yang kita ragukan, yang kita curigakan. Permintaan audiensi. Diatur aja. Panggil. Jadi ada Di kebijakan. Pasar Jaya juga. Sampai saja ya. Jadi kita kalau tiap Pengusahanya mau dipanggil sekalian nggak? Gimana? Audiensi sekalian. Kita tiap bertemu selalu Udah pegang aja, udah masukkan itu atur pertemuan. Sekalian pengusahanya. Bentar, saya tanya. Ya, ayo kita atur sekalian. ini bukti tanda tangan kita kumpulin semua Pak. Berapa lantai ini? Pengusahanya. Ya, ayo. Oh, foto. Ayo. Sekalian aja. Bisa. Barang-barang Yang penting kelola sendiri juga bagus ya. Yang penting usaha pasarnya sederhana. Dulu kenapa kacau? Orang pasar Jaya kami kan oknumnya korup sebetulnya. Iya. Terima setoran. Nah itu yang saya curigakan Pak. Jadi Nah, sekarang kita pengen panggil, saya harap yang baru ini nggak berani, dia lebih profesional. Jadi saya lihat pengelolaan dari blok ini merasa ditekan dengan kegiatan seperti itu mungkin yang saya Enggak lihat. juga. Kita mau minta ambil alih sendiri kok. Kita rata-rata udah selesai ambil alih sendiri. Kita banyak orang profesional semua. Makanya kemarin Nggak ada pejabat Pemda lagi loh di dalam. Itu orang profesional. makanya kemarin kita udah sempat ke pusat Pak yang di sini. Dan saya minta tolong dari pusat tolong di Ya kita lah panggil. mengenai Ya Blok M nya kita mau ambil alih. Ya. Ada masalah kan? Ya, saya bawa kembalikan tugas. Soalnya enggak. Ini aku mau tanya jawab sama Bapak. Ini saya udah melakukan tugas yang hasil kemarin. Kemarin kan dia kan melakukan itu ya. Lu mau memasin mail deh. Iya Pak. Saya datang ke sini. Udah. Saya cuma mau ketemu Bapak. Selamat. Ingat ya. Itu foto saya Pak. Itu foto saya. Oh. Makasih ya Pak, terima kasih. Mari, lihat dulu. Jangan ya udah. Oke, yuk. 1, 2. Kami dari Universitas Tarumanegara Pak. Kami mau minta waktu Bapak sebentar mau wawancara dinas bisa Pak. Kamu wawancara staf saya, nanti diaturin, nanti udah selesai belum ke saya. Karena staf saya bisa jawab semua, yang nggak bisa jawab belum ke saya. Jadi cepat. Tapi kita butuh videonya untuk Oh iya, video nanti kita atur. Udah ngomong dulu baru kita atur videonya. Jadi kita ngomong Staf saya kan. dulu, sama si Ima atau siapa. Tapi hari ini bisa Ya, nanti dicariin waktunya. Ya. Jadi saya padat ini. Iya, Ini udah nanti kita kamu cari udah waktunya turun dulu. dari mobil aja Ya. belum masuk ke dalam. Kadang saya nggak sempat masuk ke ruangan saya. Jadi kita Nanti diaturin. Nanti diaturin Si Ima waktunya. atau Si Oh, Putri. iya. Bicara sama Nanti Tanel staf dulu. saya akan tanya, karena kalian pertanyaan kalian itu umumnya ya, 80% tuh staf saya bisa jawab. Iya, oke. Nanti baru video. Pak, kami Pak. Kita minta foto dulu. Malam ya? Iya Pak. Malam mungkin bisa nggak Mau keubah. foto? Saya bantu kameranya. Saya bareng-bareng aja. Ternyata malam cuma bisa dapat 2. Fotoin. Tapi kalau dia dekat-dekat kita bisa mampir. Nggak bisa lihat. Pak, kita foto dulu ya. Ayo. Mana? Coba bagi kamera. Ini sama. Udah ikut aja fotoin. Mau bareng nggak biar dipoto? Iya di sini handphonenya. Kanan kiri. Udah. Oke, 1, 2.
Video dalam aja dulu. Oke, yuk, bentar. Oh my God. Menikah. Nanti Pagi, siang? Pagi. Oh, pagi masih mungkin. Ayo. Iya. Catat ya. Oktober ya. Baik. Iya. Kawinnya di mana? Di Sunda Kelapa, di aulanya Pak. Sunda Kelapa itu. Iya. Iya, Menteng. Oh, Menteng. Deketin. Masih ya Pak ya, datang ya Pak, ditunggu. Ya, video. Oh, video mana? Oh, video apa di ruangan aja? Di ruangan itu aja deh. Daerah. Supaya apa? Saya yakin teori saya sederhana. Kalau PNS punya ambisi mau jadi kepala daerah dengan pola pemilihan langsung, harusnya dia bekerja tiap hari dengan baik. Makanya saya juga memaksa mereka untuk mulai mengupload ke YouTube. Di situ rakyat akan mulai melihat PNS mana yang pintar, mana enggak. Bisa contoh gitu ya. Semua orang kalau bisa diskusi dengan Yusmada, PU Bina Marga, orang akan mengatakan dia ini cerdas banget. Saya berbicara desain trotoar, desain aja cerdas banget. Nah ini kan bagus. Terus saya juga mendorong kenapa lurah camat menjadi estate manager, menjadi orang tua. Saya sampaikan sama lurah camat berkali-kali, kalau kalian melayani rakyat dengan baik, kalau kalian cuma sekedar ingin jadi anggota DPRD ya, dengan sistem terbuka ya, sistem pemilihan terbuka di parlemen, pasti kalian terpilih. Nah ini harapan saya seperti itu. Makanya saya selalu dorong PNS harus maju supaya dia bisa kerjanya jadi benar. Pak, masalahnya pas Bu Silvi sebagai PNS gimana Pak? Untuk jadi Ya nanti publik yang menilai lah ya. Ya menurut saya ya aktif, rajin, organisasi kemana-mana dia oke. Dia udah mau izin ke Bapak pagi ini Pak? Enggak, dia nggak pernah menjadi. Dia udah selalu bergerak diam-diam dari dulu saya udah ikutin. Tapi pagi ini kan Ya saya udah WhatsApp dia, terima kasih, selamat, saya bilang semoga sukses, kan kehendak Tuhan, kekuasaan punya Tuhan. Dia belum balas, dia udah baca. berarti masih pintu. Yang masak duluan sama Pak? Yang masak duluan siapa? Saya WhatsApp. Oh enggak, saya sudah tahu dia pertemuan dari 2 tahun yang lalu dan kumpulin orang Betawi, kumpulin mantan pejabat. Saya sengaja, saya dorong kok. Saya Saifullah semua saya dorong. Justru saya bilang, makin banyak yang calon, makin banyak yang pengen jadi pejabat yang diuntungkan warga DKI. Ya kan? Kan bagus gitu loh. Nah, kan saya lihat kan dia ngomong apa. Semua kan ada di YouTube kita. Lu ngomong aja program apa, semua itu yang bagus. Jadi orang Jakarta kan diuntungkan. Berarti pagi ini nggak di situ Bapak ya? Belum, tadi pagi saya WhatsApp dia juga. Belum dipasang Ibu Silvi bagaimana Pak? Pak Agus Harimurti itu cocok tidak? Ya, itu pasti udah putusan dari partai, dari Pak SBY kan pasti udah bijak, udah dihitung. Samantha Woolley from ABC Australia. Samantha Woolley from ABC Australia. Thanks for taking a question from me. I just wondered, could you address the fact that your opponents are using sermons in mosques across the city to condemn your candidacy based on your race and your religion? I mean, what do you say to those critics using sermons in the mosques? Sorry. Di masjid-masjid mereka menggunakan khotbah untuk menentang pencalonan Bapak. It's okay. We are learned. We just 71 years independent. I think we are more advanced if you compare to the United States of America. You could imagine if next year I could be elected as a governor in the city. This is like the qualification like a president 50% plus 1. This means Indonesian democracy more advanced than United States. You need 200 years. We just 71 years. Another proof, I was elected as a regent or a mayor in my hometown, East Belitung Timur. 93% Muslim. And the parliament controlled by the Muslim party 55%. And the people fought for me. I think we are very advanced in this country. If you talk about only 10%, 20%, they could not. This is very natural and very human. What do you think of the tenor of that argument in the sermons? I mean, can you condemn that? For what? For what? I think this is a democracy. We have a Pancasila. This is the foundation. What I am doing is like, now I already be a governor because of success by Jokowi. It's like talking about we developed a Pancasila house. Our foundation is a Pancasila. Now the world already half accomplished. If I could be
elected next year, the world total accomplished. If one day the minority like me, they call minority, we never know about minority and majority, could be elected as a president, that means our Pancasila was totally accomplished. That's what we are doing. Gak apa-apa, kan saya udah bilang, kamu santai aja, rapiin dulu, jangan banyak kritik. Yang penting sekarang kita sepakat dulu nih, tidak mungkin menambah ruas jalan, rasio jalan tidak pernah bisa mengatasi kemacetan, karena kendaraan akan terus bertambah. Makanya di Eropa di mana-mana justru rasio jalan dikurangin, mereka mulai melebarkan trotoar. Jadi yang kita utamakan adalah rasio untuk pejalan kaki. Ya kita akan kerjakan. Nah nanti soal PKL baru nanti kita atur. Boleh nggak PKL jualan di taman, di trotoar? Boleh sih kan? Selama tidak mengganggu dan jaga kebersihan. Nanti dulu, jadi kita jangan protes PKL dulu, beresin dulu. Tanah Abang juga belum jadi. Kita pengen satu wilayah itu ada trotoar yang baik, yang rata, yang ramah kepada penyandang disabilitas. Busnya juga baru mau datang akhir tahun. Bus yang showbreakernya bisa miring, supaya kursi rodanya bisa rata masuk. Bagus dong, berarti kan aku masih punya sekda. Masih muda beliau. Nggak bakal Bapak. Enggak lah, ngapain nanti ganti, udah cocok. Bakal ada 3 pasangan. Iya. Berdoa putaran, berdoalah supaya MK mengabulkan permohonan saya. Jadwal kampanye baru cuti, masa kampanye jangan cuti. Kalau masa kampanye wajib cuti, bisa 6 bulan saya tidak kerja. Tapi kalau cuma jadwal kampanye cuti, itu berbeda. Strateginya Pak buat lawan Bapak semuanya Pak? Pakai strategi apa kita? Apa? Kemarin katanya sudah bicarakan di akun Twitter Bapak itu dengan Pak Jarod. Oh visi misi kita udah punya kan sekarang saya kan tiap hari ngomong, tiap hari kan kita ngomong. Kepala penuh, perut penuh, dompet penuh. Jadi itu visi misinya gimana? Saya sudah katakan birokrat harus profesional, ya kan? Programnya apa? Ya kita jabarkan saja semua. Udah jadi semua kok. Cuma kan kemarin kan kita belum cetak, masih bikin soft copy. Udah tiap hari aku udah ngomong kok, suruh gue ketik sekarang juga gue selesai. Bukan cuma jualan kaos, jualan tiket mau ketemu gue, termasuk bayar gue kalau jadi pembicara. Potong banyak Pak. Foto bayar Pak sekarang. Enggak, tadi kalau dapat beli tiket pertemuan dapat bonus foto. Pak Ahok waktu sama DPR memberatkan bayar uang sewa Pak, dan mereka menginginkan adanya kampung deret lagi Pak di Bonjolai. Kampung deret kita mau bangun, semua kita mau bangun. Persoalannya kalau kamu nginjek di tanah sertifikat orang, kami APBD itu nggak boleh keluarin duit di sertifikat orang. Masih yang punya sertifikat nyatakan dia bersedia. Nah rata-rata kawasan yang padat yang kumuh ini sebetulnya itu ngemplang hijau atau ngemplang sungai. Nah mereka maksa bikin kampung deret di tepi sungai, ya nggak bisa. Karena sungai kita Jakarta kan selalu ada sungai dan trase dan ada jalan inspeksinya. Nah kita dorong. Kalau mau lihat danau gimana? Kami juga siapkan, bisa kayak di Ciracas. Kita lagi mau bikin waduk besar, pinggirannya semua adalah rusun. Nanti tanggul kita di laut, semua tepi laut itu adalah rusun. Jadi nanti orang-orang ini akan diuntungkan. Nah, siapa yang tinggal? Nah, saya tawarkan konsep yang udah tinggal di rusun yang lama, kita tawarkan dia dulu rusun yang baru-baru. Mau nggak? Supaya dia bisa merasa lebih terbiasa yang baru masuk ke rusun yang lama. Terus selama ada tanah kita kasih. Nggak ketemu. RAPBDP sudah mau habis. Saya nggak tahu. Nanti sekda yang urus. Dia tim TAP ini. Iya, udah tahu. Bupati udah tangan. Mereka udah ada tim. Mereka udah. Kita lihat aja. Kita lihat kondisi. Pak Bapak kan apa jadi menurunkan adanya pungli? Gimana? Apa? Makanya saya bilang kan swasta. Nah kita lagi pembenahan pasar. Direksi yang baru ini mulai akan mengganti-ganti manajer pasar. Beberapa udah kita berhentikan. Termasuk di Semen yang mana. Termasuk mau mengambil alih. Pak kemarin Bapak dikasih jaket merah Pak sama Bu Mega di KPU Pak. Ada protes dari 3 partai lain? Aku juga dikasih jaket Hanura dari Pak Wiranto, dikasih jaket Nasdem dari Pak Surya Paloh. Kalau Golkar nggak pakai jaket, mereka bilang kamu masih punya jaket, saya kan masih punya kan? Ya masih, gitu. Itu aja.
kita milih. Nanti kan kita mau bikin foto apa atau fotografer bilang pakai gitu. Ya saya sih udah nggak terlalu mau pakai kotak-kotak. Nanti kita kampanye juga nggak masih pakai kotak-kotak kok, bebas kok. Cuma nanti kan banyak relawan juga. Misalnya waktu datang ke relawan yang satu dia jual tiket, dia lagi pakai baju apa, saya ikuti pakai baju apa. Kan sama kita bisa meresmikan apa gitu ya. Kan biasa sih ya panitia memberikan bajunya. Nanti saya kira relawan-relawan akan berbuat seperti itu. Karena masing-masing relawan mau menjual bajunya menjadi trademark. Aku jadi modelnya, model iklan. Nanti kan. meja ini nggak tetap ya? Bisa kotak-kotak, tapi itu kotak-kotak mungkin kita pakai untuk foto sebagai kertas suara. Pilih ramai-ramai. Nanti kalau ditetapkan sebagai calon, dia harus berhenti sebagai PNS saja. Oh belum, santai aja. Enggak juga. Bisa. Jadi masalah bisa nilai kok. Ya nggak bisa compare lah. Cuma mau compare saingan sama orang kita belum pernah ini. Saingan sama orang juga bingung compare-nya. Semua orang kalau udah bisa jadi ditetapkan sebagai calon ya seimbang. Posisinya jadi seimbang. Berarti menurut Bapak nggak ada yang saingan berat? Kan bapaknya kan bekas presiden 10 tahun. Pengalaman. Juga semua ya berat. Semua berat. Mana ada yang 1 kilo? Semua rata-rata kayaknya 50 kilo deh. Baik teman. Sandiaga bagaimana nanti Pak kira-kira calon Bapak? Kamu tanya sama Gerindra. Pak, soal DP4 kemarin Pak. Apa? DP4 kemarin yang 3 juta pembeli, kemudian apa ikut golput gitu Pak? Nggak tahu sih. Jadi urusan KPU deh bukan saya. Kamu tanya sama gue itu kan pribadi. Aku sama gue baik-baik aja. Kamu jangan tanggapin orang pribadi. Terima kasih Pak.